Dalam kegiatan bisnis dan administrasi keuangan, kelancaran transaksi menjadi salah satu faktor penting yang menentukan profesionalitas sebuah usaha. Salah satu layanan perbankan yang banyak digunakan untuk mendukung transaksi tersebut adalah rekening giro. Halo, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai administrasi pembukaan rekening giro di Bank Mandiri. Materi ini membahas pengertian giro, instrumen pembayarannya, persyaratan pembukaan rekening, hingga risiko dan simulasi bunga yang perlu dipahami oleh nasabah, khususnya pelaku usaha. Untuk memahami pembukaan rekening giro, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan giro. Giro merupakan simpanan dana pihak ketiga yang dapat ditarik setiap saat menggunakan cek, biliet giro, atau perintah pemindah bukuan. Dibandingkan dengan tabungan, giro memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, namun dengan bunga yang relatif rendah. Karena karakteristik tersebut, rekening giro umumnya digunakan untuk kebutuhan transaksi bisnis dan operasional perusahaan yang memerlukan fleksibilitas dalam pembayaran. Dalam penggunaannya, rekening giro dilengkapi dengan beberapa instrumen pembayaran yang memiliki fungsi dan mekanisme berbeda. Instrumen pembayaran pada giro terdiri dari cek dan biliet giro. Cek merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak tertentu atau kepada pembawa. Sifatnya lebih liquid karena dapat dicairkan secara tunai. Sementara itu, biliet giro adalah surat perintah untuk memindah bukukan dana dari rekening penarik ke rekening penerima. Transaksi ini tidak bersifat tunai dan biasanya memerlukan waktu proses hingga 1 kali 24 jam. Nah, berikut ini adalah contoh cek dan biliet giro dari Bank Mandiri. Terlihat bahwasanya instruksi yang tercantum di dalamnya berbeda. Untuk cek, instruksinya berisi, atas penyerahan cek ini bayarlah kepada. Nah, sedangkan untuk biliet giro itu berisi, diminta kepada saudara supaya pada tanggal sekian memindahkan dana atas beban rekening kami sejumlah sekian untuk rekening nomor sekian. Selanjutnya, kita akan membahas secara khusus produk Mandiri Giro yang ditawarkan oleh Bank Mandiri. Mandiri Giro merupakan simpanan dana pihak ketiga yang tersedia dalam berbagai pilihan mata uang, baik rupiah maupun valuta asing. Penarikan dana dapat dilakukan melalui cek, biliet giro, LOA untuk valuta asing, serta kartu debit untuk nasabah perorangan. Adapun benefit dari Mandiri Giro diantaranya yaitu tersedia dalam 15 pilihan mata uang, mudah dan aman, fleksibel, sistem bunga progresif dan kompetitif, mudah dalam penyetoran dan penarikan, transaksi dilakukan dengan cek dan biliet giro, bisa melalui ATM, SMS, call, dan internet, tersedia pilihan rekening tabungan, serta dukungan lebih dari 2.500 kantor cabang. Selanjutnya adalah biaya utama Giro Mandiri. Yang pertama ada biaya administrasi bulanan sekitar Rp25.000. Yang kedua biaya pembukaan rekening sekitar Rp20.000. Yang ketiga biaya penutupan rekening Rp25.000. Yang keempat biaya dormant atau rekening pasif sebesar Rp250.000. Yang terakhir ada biaya swap account atau opsional, itu sekitar Rp10.000 per bulan. Dilanjutkan dengan biaya terkait warkat. Yang pertama ada belangko atau cek sekitar 1.000 per lembar, counter cek sekitar 2.000 per lembar, pembatalan BG sebesar Rp30.000, dan penggantian cek BG hilang sebesar Rp30.000. Untuk penjelasan lebih detail bisa dilihat di tabel berikut. Baik, di slide ini kita akan membahas syarat dan ketentuan pembukaan Giro Mandiri. Tenang saja, syaratnya cukup jelas dan bisa disesuaikan baik untuk nasabah perorangan maupun badan usaha. Yuk kita bahas satu persatu. Kita mulai dari dokumen persyaratan umum untuk nasabah perorangan. Pertama, tentu wajib memiliki identitas diri seperti KTP untuk WNI atau paspor serta kitab atau kitas untuk WNA. Selanjutnya, nasabah juga harus memiliki NPWP karena rekening giro biasanya digunakan untuk aktivitas keuangan yang lebih formal. Kemudian, nasabah perlu mengisi dan menandatangani formulir pembukaan giro serta memberikan spesimen tanda tangan. Tanda tangan ini nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam setiap transaksi
transaksi. Selain itu, ada satu hal penting, yaitu tidak tercatat dalam daftar hitam Nasional Bank Indonesia. Dan terakhir, untuk pembukaan rekening diperlukan setoran awal minimal sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya, kita masuk ke persyaratan untuk badan usaha. Dokumen utama yang harus disiapkan adalah akta pendirian dan anggaran dasar perusahaan, termasuk perubahan terakhir jika ada. Lalu, badan usaha juga wajib memiliki NIB atau SIUP dan TDP atau izin usaha lain yang setara. Untuk pihak pengurus dibutuhkan identitas diri, baik KTP maupun paspor. Selain itu, bank juga meminta spesimen tanda tangan pengurus yang berwenang sebagai bentuk pengamanan transaksi. Apabila pembukaan rekening diwakilkan, maka harus dilengkapi dengan surat kuasa resmi. Dan sama seperti nasabah perorangan, badan usaha juga perlu melakukan setoran awal sesuai ketentuan bank yang umumnya sebesar 1 juta rupiah. Jadi, secara garis besar, syarat pembukaan giro mandiri cukup sistematis dan jelas, baik untuk perorangan maupun badan usaha. Dengan menyiapkan dokumen tersebut sejak awal, proses pembukaan rekening akan menjadi lebih cepat dan lancar. Selanjutnya, kita masuk ke tata cara pembukaan giro mandiri. Prosesnya cukup sederhana dan terdiri dari beberapa tahapan. Yuk kita ikuti alurnya satu persatu. Langkah pertama, tentu saja siapkan dokumen identitas dan legalitas. Pastikan semua dokumen sudah lengkap dan masih berlaku, supaya prosesnya nanti berjalan lancar. Setelah dokumen siap, langkah berikutnya adalah datang langsung ke cabang Bank Mandiri terdekat. Di sini nasabah bisa langsung menyampaikan kebutuhan pembukaan rekening giro. Selanjutnya, nasabah akan berkonsultasi dengan customer service. Pada tahap ini, CS akan membantu menjelaskan jenis giro yang sesuai sekaligus memastikan kelengkapan dokumen. Kemudian, nasabah diminta untuk mengisi formulir pembukaan giro dan membuat spesimen tanda tangan. Tanda tangan ini nantinya akan digunakan sebagai verifikasi setiap transaksi. Setelah itu, bank akan melakukan verifikasi dokumen. Proses ini bertujuan untuk memastikan data nasabah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dokumen dinyatakan lengkap dan valid, nasabah akan diminta untuk melakukan setoran awal sesuai ketentuan bank. Berikutnya, bank akan melakukan aktivasi fasilitas giro seperti cek, lihat giro, NIB, EDC, dan layanan pendukung lainnya sesuai kebutuhan nasabah. Dan terakhir, setelah seluruh proses selesai, rekening giro sudah aktif dan siap digunakan untuk berbagai transaksi keuangan. Jadi, itulah alur lengkap pembukaan giro mandiri, mulai dari persiapan dokumen hingga rekening siap digunakan. Dengan mengikuti langkah ini, proses pembukaan giro menjadi lebih mudah dan terstruktur. Selanjutnya yakni resiko mandiri giro. Dan pertama adalah biaya administrasi bulanan yang terus berjalan meskipun rekening tidak aktif. Yang kedua, denda dorman jika rekening tidak digunakan dalam periode tertentu. Yang ketiga, ada resiko ekstra dari penggunaan cek atau biliet giro. Yang keempat, keharusan menjaga saldo minimum. Yang kelima, resiko penolakan warkat jika saldo tidak cukup. Yang keenam, resiko dokumen tidak lengkap saat pembukaan. Yang ketujuh, potensi fraud seperti pencurian dan pemalsuan cek. Yang ke-8 adalah tanggung jawab atau cek kosong. Yang terakhir adalah produk tidak cocok bagi nasabah yang tidak sering bertransaksi. Untuk kategori resiko bisa dilihat di tabel yang dicantumkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai suku bunga pada Mandiri Giro. Perlu dipahami bahwa bunga giro bersifat bertingkat atau tiering. Artinya, besarnya bunga tergantung pada jumlah saldo yang disimpan. Nah, berikut ini merupakan suku bunga dari Mandiri Giro yang berlaku mulai 1 Agustus 2025. Untuk rekening giro dalam mata uang rupiah, Bank Mandiri menerapkan sistem suku bunga progresif. Pada saldo di bawah 10 juta rupiah, suku bunga yang diberikan adalah 0%. Kemudian untuk saldo 10 juta hingga di bawah 100 juta rupiah, suku bunga yang berlaku sebesar 0,25% per tahun. Jika saldo berada pada kisaran 100 juta hingga di bawah 500 juta rupiah, suku bunganya akan meningkat menjadi 0,5%. Selanjutnya, untuk saldo 500 juta hingga di bawah 1 miliar rupiah, suku bunganya akan menjadi 0,75%. Dan untuk saldo 1 miliar rupiah ke atas, suku bunga maksimal yang diberikan adalah 1% per tahun. Perlu diperhatikan bahwa bunga yang diterima nasabah akan dipotong oleh pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk giro dalam mata uang dolar Amerika, skema bunganya itu akan lebih sederhana. Saldo di bawah 100.000 dolar Amerika tidak mendapatkan bunga. Namun apabila saldo mencapai 100.000 dolar Amerika atau lebih, maka akan dikenakan suku bunga sebesar 0,1% per tahun, dengan nominal bunga yang juga akan dipotong oleh pajak. Selanjutnya, untuk giro dalam mata uang dolar Singapura, saldo di bawah 1.000 dolar Singapura itu tidak akan memperoleh bunga. Sedangkan untuk saldo antara 1.000 hingga di bawah 20.000 dolar Singapura memperoleh bunga sebesar 0,15%. Lalu untuk saldo di atas 20.000 dolar Singapura mendapatkan bunga sebesar 0,25% per tahun. Untuk giro dalam mata uang Yuan Tiongkok, saldo hingga 10.000 CNY tidak dikenakan bunga. Saldo di atas 10.000 hingga 100.000 CNY itu memperoleh bunga 0,15%, dan saldo di atas 100.000 CNY akan mendapatkan bunga 0,2% per tahun. Selain mata uang tersebut, Mandiri Giro juga tersedia untuk beberapa valuta asing lainnya seperti euro dan pound sterling yang masing-masing memiliki suku bunga 0,1%. Sementara beberapa mata uang lain seperti yen Jepang atau dolar Australia itu tidak akan dikenakan bunga. Untuk mempermudah pemahaman, berikut kami sajikan contoh simulasi perhitungan bunga giro. Pada simulasi yang pertama, diasumsikan saldo rekening giro sebesar 750 juta rupiah. Karena saldo berada pada tayar 500 juta hingga di bawah 1 miliar rupiah, maka suku bunga yang digunakan adalah 0,75% per tahun. Perhitungan bunga bruto dilakukan dengan mengalihkan saldo dengan suku bunga, sehingga bunga bruto yang diperoleh adalah sebesar Rp5.625.000. Selanjutnya, bunga tersebut dikenakan pajak sebesar 20%, sehingga bunga bersih atau bunga neto yang diterima nasabah adalah sebesar Rp4.500.000. Pada simulasi yang kedua, saldo rekening giro adalah 150.000 dolar Amerika. Nah, karena saldo telah melebihi 100.000 dolar Amerika, maka dikenakan suku bunga 0,1% per tahun. Dari perhitungan tersebut, bunga bruto yang diperoleh adalah sebesar 150 dolar Amerika. Setelah dikurangi pajak sebesar 20%, maka bunga neto yang diterima nasabah adalah sebesar 120 dolar Amerika. Dari simulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa rekening giro lebih berfokus pada kemudahan transaksi dibandingkan keuntungan bunga. Oleh karena itu, produk ini sangat sesuai bagi nasabah atau pelaku usaha dengan aktivitas transaksi yang tinggi. Dengan memahami prosedur administrasi, biaya, manfaat, serta risikonya, nasabah dapat menggunakan rekening giro secara lebih optimal dan juga bertanggung jawab. Demikian pemaparan dari kami mengenai administrasi pembukaan rekening giro di Bank Mandiri. Terima kasih atas perhatian Anda.